wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Alexandita, NIM 86046732, Prodi S1 PGSD, mata kuliah Literasi Karakter dan Kepramukaan. Dan teman saya yang bernama Narani NIM 86042847, kami dari Universitas Terbuka ingin mewawancarai pembina pramuka Kak Amiruddin dalam memenuhi tugas mata kuliah Literasi Karakter dan Kepramukaan. Saya ingin bertanya tentang struktur organisasi kepengurusan pramuka.
ada jurit malam misalnya. Nah itu melihat situasi dan kondisi. Kalau saat ini untuk diterapkan di pramuka saat ini mungkin kurang ya kakak-kakak sekalian untuk jadwal itu. Nah tetapi dalam hal itu kita menyesuaikan dengan keadaan. Selanjutnya jadwal itu harus disusun sedemikian rupa menyesuaikan dengan waktu. Nah saat ini sekolah-sekolah itu ekskulnya banyak sekali, mungkin yang waktunya itu melebihi batas. Nah itu jadwal kadang mengganggu atau kecemasan wali murid atau orang tua untuk kegiatan itu, karena notabene jadwal itu harus sesuai dengan peraturan sekolah. Dan jadwal dalam pramuka itu dalam undang-undang itu juga 1 minggu wajibnya itu 1 kali. Dan itu di luar jam kegiatan belajar mengajar. Nah jadwal itu disusun oleh pembina pramuka dibantu dengan dewan penggalang. Nanti dimusyawarahkan, didiskusikan sesuai dengan teknis kepramukaan pramuka penggalang. Nanti disesuaikan jadwalnya, harus disepakati oleh Kapolri. Setelah disepakati dan disetujui, nah jadwal itu nanti bisa dilaksanakan dan dilakukan oleh peserta didik. Untuk prestasi yang diraih dalam kepramukaan itu, saya selaku pembina ya kakak-kakak itu banyak sekali. Karena dalam pramukaan ini semua event atau kegiatan itu tidak hanya di dalam sekolah, di luar sekolah itu banyak sekali event yang dilaksanakan oleh pramuka, terutama pramuka di daerah-daerah atau pramuka di setiap kabupaten atau kuarcap. Nah itu setiap tahun itu ada event. Nah prestasi yang dapat dikembangkan dalam pramuka, nah itu biasanya ketika kita mengikuti event-event itu. Nah event itu biasanya kaitannya dengan lomba. Nah lomba itu banyak sekali yang bertema kreativitas, ketangkasan, cerdas cermat, ya, maupun seni dan budaya. Nah dalam hal itu semua peserta didik, terutama pramuka penggalang, ketika ada event itu semuanya wajib menunjukkan minat dan bakat, bahkan keahlian keterampilan. Nah dalam hal mengikuti kegiatan itu, event itu, nah, timbullah prestasi, ya, prestasi yang ditunjukkan oleh peserta didik. Prestasi itu tidak harus tentang juara 1, 2, dan 3 ataupun sebaliknya. Nah, prestasi itu bagaimana kemampuan peserta didik itu bisa ditunjukkan, ya. Bakat pengalaman selama latihan di pangkalan atau di sekolah itu bisa ditunjukkan, bisa ditampilkan ke halayak atau ke hadapan umum. Nah itu sebuah prestasi yang membanggakan. Nah itu terlebih itu bisa lagi membanggakan, apalagi kalau mendapat nominasi juara 1 atau 2 atau 3. Nah itu lebih membanggakan lagi. Namun prestasi yang harus dicamkan dalam pramuka itu bukan tentang juara, tapi bagaimana cara bisa menampilkan minat dan bakat itu yang bisa ditunjukkan dan membanggakan sekolah atau pangkalan. Kegiatan rutin dan non rutin dalam pramuka itu apa aja? Nah, kegiatan rutin dan non rutin dalam kepramukaan. Nah, pastinya kakak-kakak sekalian ya, pasti tidak asing lagi karena kakak-kakak juga pernah mengikuti pramuka. Kegiatan rutin itu yang sudah diskemakan atau yang sudah dijadwalkan tadi, yang kita bicarakan di awal tadi. Nah yang sudah tersusun, sudah terjadwal. Nah itu setiap 1 minggu 1 kali, itu bebas harinya, nggak harus hari Sabtu loh kakak-kakak. Sabtu itu kan karena kita sekalian pakai baju pramuka, jadi sekalian latihan pramuka. Nah itu kegiatan rutinnya. Jadi setiap hari Sabtu itu kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh pangkalan, harus yang dilaksanakan oleh sekolah. Nah ini harus dipantau terus sama pembina. Nah sedangkan kegiatan non rutin, nah ini berupa event. Ya biasanya event-event itu ada kalau di program kerja. Ya pramuka penggalang itu ada event, misalnya ada persari, perkemahan 1 hari, atau persami Sabtu Minggu. Nah itu biasanya kan nggak cuma hari Sabtu,
itu diadakan di hari Minggu atau Sabtu Minggu atau Terjusami Jumat Sabtu Minggu. Nah, itu yang non rutin karena itu tidak setiap kali dilaksanakan, mungkin hanya dalam satu semester satu kali atau satu semester dua kali. Nah, itu yang kegiatan non rutin. Selain itu juga kegiatan non rutin itu biasanya ada mengikuti kegiatan dari Kwarcap atau Kuaran. Misal contoh ada kegiatan Hari Pramuka. Nah, Hari Pramuka mungkin ada perkemahan atau perlombaan atau mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, misal bakti sosial ataupun istilahnya kerja bakti di lapangan atau di luar lapangan. Nah, itu juga kegiatan non rutin. Yang pasti kegiatan itu tidak serta-merta dilakukan setiap satu minggu sekali. Nah, itu. Untuk tantangan dalam kegiatan pramuka itu apa aja? Oke. Tantangan dalam kegiatan pramuka yang pasti banyak ya kakak-kakak. Yang namanya setiap kita melakukan kegiatan apapun itu, baik di luar pramuka maupun di pramuka, itu pasti ada tantangan. Nah, tentunya tantangan itu tadi yang harus kita hadapi. Kak Amir selaku pembina pramuka, ya, tantangan itu bukan suatu halangan, ya, tapi suatu membuat motivasi kita, semangat kita untuk melakukan atau mencoba menerobos tantangan itu. Nah, tantangan-tantangan yang dihadapi itu banyak pastinya. Mungkin yang pertama yang bisa Kak Amber jelaskan itu di faktor teknis, mungkin di sekolah. Nah, karena dalam sekolah itu kita nggak cuma pembina pramuka saja, ya. Dalam sekolah itu pembina pramuka itu juga dinaungi oleh Kababigus atau kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini tadi, ya, itu setiap kita event atau kegiatan itu pastinya belum bisa menyetujui secara langsung untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Pastinya banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Nah, itu juga merupakan tantangan karena setiap pramuka itu biasanya wajib untuk ditampilkan atau dilombakan karena ada kegiatan serangkaian latihan rutin tadi. Nah, dalam pengembangannya itu penampilannya itu ada kegiatan-kegiatan lomba. Nah, tantangannya itu yang sering dihadapi di sekolah itu biasanya berupa administrasi. Nah, biasanya anak-anak itu, ya, anak-anak pramuka itu sudah siap tampil, sudah siap untuk mengikuti lomba. Nah, namun dari pihak sekolah itu belum bisa menyetujui untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, itu merupakan sebuah tantangan sebagai pembina pramuka. Ya, bagaimana cara agar siswa itu bisa ikut, ya, tanpa harus tergantung pada sekolah. Karena apa? Karena siswa itu semangatnya sudah luar biasa. Nah, itu merupakan sebuah tantangan. Dan sebagai pembina harus bisa menyelesaikan tantangan itu. Bagaimana caranya? Yaitu untuk teknis di sekolah. Nah, selanjutnya itu tantangan misal ketika dengan siswa. Karena pembina pramuka itu biasanya satu atau dua orang, putra dan putri. Nah, banyak sekali peserta didik itu beragam karakter, ya, beragam sifat, perilaku. Nah, kadang ada yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang bagus, ada yang tidak mempunyai jiwa kepemimpinan tidak bagus, tapi minat bakat di pramuka ada. Nah, itu sebuah tantangan bagaimana cara supaya bakat kepemimpinan di pramuka itu bisa terbentuk. Nah, sedangkan sebagai pembina itu kan pasti banyak sekali peserta didik beragam, ya. Ada yang mungkin males-malesan, sekarang berangkat latihan, besok enggak, terus berangkat lagi enggak. Nah, itu sebuah tantangan bagi pembina pramuka. Bagaimana cara agar, ya, teguh konsisten peserta didik itu dalam kegiatan pramuka. Nah, selanjutnya itu mungkin dalam lingkungan, ya kakak-kakak. Nah, lingkungan ini kita belajar dengan alam. Contoh tantangan misal kita tidak bisa melepas yang namanya ini, ya, kuasa Tuhan yang di atas. Kadang kita kegiatan sudah matang, ya, kita sudah rancang jadwalnya, ya, eventnya. Namun namanya yang di atas yang mengatur lingkungan tadi atau alam tadi, tiba-tiba kegiatan itu jadi gagal. Contoh misalnya ada bencana alam atau alam yang tidak mendukung, ya. Misal kita mau kemah, hujan nggak berhenti-berhenti dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan terkendala. Nah, itu sebuah tantangan sebagai pembina pramuka. Padahal kegiatan itu sudah disusun, bahkan sudah dilaksanakan. Namun ada hal sedemikian rupa, nah itu menjadi sebuah tantangan. Tapi
sebagai pembina itu tidak boleh menyerah begitu saja. Nah, tidak boleh putus asa ataupun mengundurkan diri. Nah, dalam artian apa? Ya tetap teguh pendirian, ya walaupun itu tantangan, jadikan sebuah pelajaran. Ya. Nah, supaya itu bagaimana peserta didik tidak drop atau tidak frustasi ketika kegiatan sebuah insiden atau musibah terjadi, itu ke depan tidak frustasi ataupun tidak drop lah istilahnya, tidak kaget lagi. Nah, itu sebuah tantangan sebagai pembina pramuka. Nah, mungkin itu yang Kak Amir rasakan selama pembina pramuka, itu yang menjadi sebuah tantangan. Sarana dan prasarana di dalam pramuka. Nah, sarana dan prasarana dalam pramuka ini pasti banyak ya kakak-kakak. Nah, ini kalau kita di Pangkalan itu memang bergantung pada sekolah kakak-kakak. Nah, sarana prasarana ini ya terutama di pramuka. Pramuka itu setidaknya ada satu ruangan atau sanggar, itu tempat berkumpulnya anak-anak pramuka. Nah, itu harus sekolah yang menyediakan. Nah, itu sarana. Nah, prasarana dan lain-lain, nah itu penunjang kegiatan kita kakak-kakak. Misal di pramuka itu kan pasti butuh alat-alat, ya, baik tongkat pramuka, ya, tali temali, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu harus ada di setiap pangkalan karena itu sebagai penunjang kegiatan. Nah, kalau sarana prasarana di sekolah lengkap, otomatis itu dalam kegiatan pramuka tidak akan terkendala karena tidak lagi cari-carian dalam hal untuk latihan atau hal media pelatihan. Nah, dalam sarana prasarana ini Pangkalan ini seluruh sekolah itu wajib harus memenuhi. Ya, entah bagaimana caranya, ini urusan Kapodibus atau kepala sekolah. Nah, tapi tidak sepenuhnya juga sekolah itu bisa memenuhi. Ya, melihat situasi saat ini kadang-kadang peserta didik itulah yang memenuhi atau melengkapi sarana prasarana. Kadang satu persatu ya, dari anggota pramuka itu bawa tongkat dan sebagainya demi lengkapnya sarana prasarana. Nah, sarana prasarana ini itu bukan hanya di dalam latihan saja, namun untuk kegiatan ya seperti event, lomba dan sebagainya itu sekolah juga wajib memenuhi karena organisasi dalam perpramukaan atau Pangkalan itu sepenuhnya tanggung jawab sekolah karena pengembangan menambahkan peserta didik di situ. Jadi kalau sarana prasarana lengkap di sekolah, nah, itu otomatis menunjang kegiatan latihan atau organisasi pasti terlaksana. Terima kasih. Itulah tadi wawancara kami kepada pembina pramuka Kak Amiruddin. Sebagai narasumber, semoga informasi yang dijelaskan dapat bermanfaat dan menjadi referensi kami dalam menambah ilmu pengetahuan. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.